Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan ridha Allah saja. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Surah Al-Insan ayat 9. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan siang ini saya ingin mengambil inspirasi dari buku yang berjudul Bekerja Lillah. Ini merupakan buku materi pembinaan karakter yang dipakai secara resmi di PT Telkom Indonesia. Jadi mereka sudah spiritual capital manajemennya, bagaimana kemudian membentuk karakter dengan memiliki panduan pelajaran khususnya dari studi Islam. Yang ingin saya sampaikan adalah motif dalam bekerja. Ya, jadi saya mengambil inspirasi. Jadi kalau mau dipahami bahwa motif kita kerja itu tergantung pada niat. Ya, dalam Islam itu kita mendengar atau sering mendengar hadis innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal. Jadi kalau bicara a'malu binniyat itu artinya adalah action, aktivitas. Kesalahan besar kita adalah ketika kita mensederhanakan atau mensandera makna hadis ini hanya pada niat ibadah makhluk. Sehingga kalau udah kebayang, ayo berniat, yang kebayang niat sholat, niat puasa, niat haji. Pernah nggak kita, atau sudahkah kita berniat sewaktu kita jadi dokter misalnya? Waktu itu niatnya apa? Yang udah nikah, niatnya apa? Tapi waktu saya bilang, Qabil tuh nikah, saya terima nikahnya, itu akad nikah. Yang namanya niat, itu dia terhujam dalam hati. Sehingga terus terang saya cenderung melihat bahwa problema dalam pernikahan itu tergantung dengan niatnya. Ya, ketika orang terus-menerus mengalami masalah dan dia tidak mampu mengendalikan bahkan sampai akhirnya pecah, bisa jadi karena ikatan niatnya tidak terlalu kuat. Gitu. Jadi kalau mau dibilang ini niat. Niat ini dalam semua urusan. Dalam hidup ini kita setelah sadar bahwa kita manusia, yang berkuasa atas kita itu Allah, maka niat hidupnya apa? Jadi apapun istilahnya dalam yang sifatnya long life kita punya niat. Terus dalam action atau amal-amal kecil kita juga punya niat. Tidak bisa tidak itu. Ya. Ada satu hadis lain, Nabi mengatakan, ada yang lain apanya? Nabi mengatakan Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghina fi qalbi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang motifnya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Jadi mindsetnya atau ghaya, tujuan, orientasinya adalah akhirat, maka Allah akan cukupkan itu sama dia. Ya. Dia akan menyatukan keinginannya dengan yang tercerai-berai. Jadi action hidupnya itu semuanya terkumpul untuk mendapatkan kredit poin positif di akhirat. Sehingga ketika saya bekerja sebagai dokter, sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai apapun itu, maka poin besar yang ingin saya dapatkan adalah manfaat positifnya di akhirat apa untuk saya. Nah, ini yang dimaksud akan disatukan yang tercerai-berai. Bersamaan dengan waktu itu, seorang bisa menjadi istri yang baik, ibu yang baik, ayah yang baik, teman yang baik, saudara yang baik, anak yang baik, dan sebagainya. Yang semua itu motivasinya adalah akhirat. Ya. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qad qaddara lahu. Sementara orang yang cita-cita hidupnya itu adalah dunia, maka Allah menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena kalau orang ambisi hidupnya adalah dunia, lihat peringkat orang kaya di muka bumi, orang yang paling kaya sekalipun ternyata tidak cukup. Kalau dia cukup, dia sudah stagnan, dia berhenti. Tapi dia masih terus mencari. Karena dunia ini tidak ada sesuatu pun, apapun yang bisa memuaskan kita.
pada titik puncak seorang akan berakhir, akan turun. Seorang bisa mendaki dengan semangat tinggi, tapi kemudian setelah dia berada di puncak pendakian, dia akan melemah. Biasanya begitu. Orang kalau belum punya duit 1 juta, dia senang pingin sekali. Setelah dapat, saya membayangkan bagaimana kalau orang saya ini nauzubillah min dzalik. Bisa mana sekali ceramah orang undang saya, maka hitungannya itu tidak pernah lagi saya dapat uang 200, 300, 400, 500. Minimal saya dapat 1 juta, 10 juta, 50 juta. Jadi orang undang saya ceramah, saya sudah istilahnya high class. Oke, baik ya, saya sudah sampai pada derajat 150 juta. Selesai? Belum, itu dunia. Dia akan bilang, bagaimana kalau ada orang bisa 60 juta. Selesai? Belum lagi, nanti over lagi. Terus saya dengar ada ustadz, wah dia bisa 100 juta sekali ceramah. Oke, kapan saya bisa? Itu dunia. Allah akan buat dia fakir. Kemarin punya mobil 1. Dunia itu tidak berhenti. Terus bayangin bagaimana repot juga ya kalau yang punya mobil saya kemana-mana harus tergantung dengan saya. Maunya ada juga mobil untuk istri. Selesai. Oke, dapat anak. Oke, dapat untuk belanja pembantu. Itulah dunia. Ini yang dimaksud dengan hadis ini tadi, ya. Allah akan menjadikan kita nauzubillah min dzalik tidak pernah merasa cukup dan akan mencerai-beraikan keinginannya. Sehingga kalau ada titik-titik tujuan hidup, kita nggak nyambung itu. Sehingga begini ya, jangan lupa ini faktanya ada. Orang yang kemudian ketika dia ingin mendapat sebuah jabatan, dia masih lillahi ta'ala itu. Tapi ternyata baru ketahuan niatnya itu ternyata dunia. Begitu dia sampai di posisi kedudukan, maka dia berhenti di situ. Maka nggak nyambung antara langkah-langkah hidupnya. Tadi sudah saya bilang kalau dia cita-citanya akhirat, maka ketika dia pergi ngantor, semangatnya adalah ibadah. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak misalnya saya nggak ngerti ya spesifikasi kerjanya seperti apa. Tapi yang pasti kalau ngadapin pasien misalnya, apapun yang bapak ibu kerjakan, mindset yang terbangun di sini, ini ibadahku. Jadi kalau bahasanya pakai jarum suntik, pakai stetoskop, apa semua, itu adalah alat-alat ibadahku, media ibadahku. Coba bayangin, enak nggak itu? Ketika sampai, jadi artinya 24 jam full ibadah kita. Full ibadah ini bagaimana? Saya udah capek lelah kerja di rumah sakit, kemudian saya keluar, pulang ke rumah, anak saya lari-lari minta digendong, itu ibadahku. Masya Allah. Ada stres nggak orang kayak begini? Kayaknya enggak. Kenapa? Karena dia sudah punya mindset yang melampaui dunianya. Dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, hanya terminal. Yang namanya terminal, siapa sih yang mau berlama-lama di terminal? Apalagi di cancel perjalanan atau pesawatnya gitu. Wah, bisa stres, marah, kenapa enggak? Nah itu dia. Tapi kalau orang yang tujuannya dunia, nah ini dia bisa berlama-lama di situ. Atau kemudian antara yang satu dengan yang lain dia berbeda. Maka kita ketemu misalnya, ini ketika dunia ya, kita masuk kantor, pikirannya cari makan. Begitu nanti jam sholat, itu pun karena kita tidak menjadikan akhirat segala-galanya, akibatnya jam sholat juga memang kita sholat, cuma mundur waktunya. Kita tidak ingin berada pada antri yang pertama gitu. Nah ini hadis ini ya, ini hadis ini dahsyat ini maknanya. Dunia tidak akan dia peroleh kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Saya kalau pakai 2 tangan, saya kira tidak terlalu sulit. Saya picing mata saja, taruh tangan kiri, nyampe. Tangan kanan, nyampe. Makanan dua-dua. Tapi pertanyaannya, mana yang akan menjadi rezeki saya ini? Saya ingat pengajian yang lalu, satu pun nggak ada yang menjadi rezeki saya. Saya sambil turun bayang-bayangin ada yang ngejar saya bawain plastik. Ustaz ini untuk oleh-oleh gitu, nggak juga gitu. Artinya tetap saja ini bukan rezeki saya gitu. Jangan lupa, ibu punya banyak mungkin baju di dalam lemari, simpanan, dan bapak punya itu. Tapi belum tentu itu rezeki. Yang namanya rezeki, dia termanfaatkan. Kalau yang namanya rezeki saya hari ini yang saya pakai. Makanan yang jadi rezeki, itu yang termakan, yang dimakan gitu. Makanya hati-hati, karena Nabi mengatakan, ini bahasa walam yatihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Tidaklah sampai dunia itu sama dia, dan tidak jadi hebat dia karena sebab banyak kali, kecuali apa yang memang sudah ditakdirkan untuk dia. Jadi kalau cerita beras,
Orang sakit sesakit apapun, tapi ternyata masih ada stok beras yang direncanakan Allah jadi rezekinya minimal 30 goni misalnya, ya dia tetap akan makan beras itu bagaimanapun caranya. Sampai habis itu baru dia dipanggil Allah. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kata kuncinya bukan terletak pada udah ini pasti rezeki dari Allah untuk saya, maka ini tidak. Yang namanya rezeki adalah sesuatu yang diberikan untuk mensupport kita dalam kehidupan dunia, bukan cuma ngenak-ngenakin mata kita saja. Oke, maka kita pelajari pelan-pelan ini. Apa yang menjadi catatan kita untuk bisa kita paham dari dua motif hidup ini? Kira-kira motif mana yang paling bagus? Ya, Islam ngajari kita lillahi ta'ala. Apa ada motif selain ini yang lebih bagus? Jadi kalau saya jadi dokter, saya jadi perawat, saya jadi semualah para medis misalnya, apakah motif selain lillahi ta'ala itu akan jauh lebih menguntungkan saya, atau motif lillahi ta'ala yang akan menguntungkan saya? Ternyata saya tadi mengatakan, stres enggak kalau orang yang menjadikan 24 jam full ibadah? Tidak. Oke, kalau begitu ini pasti motif positif. Tinggal kita pelajari pelan-pelan. Apa maksud dari motif positif ini? Ya. Secara istilah, ketika kita bilang lillah, itu artinya kita sudah tidak bicara tentang hebatnya aku di sini. Ketika saya mengatakan lillah, itu artinya saya di posisi ini tidak menjadi manusia yang mutlak memiliki kemerdekaan yang lepas hubungan dari Tuhan. Tidak. Saya cuma pelayan di sini. Ya. Nah, ketika saya bilang lillah, yang pertama terbangun seharusnya adalah makna lillah itu artinya adalah pemilik. Yang punya kepentingan dengan apa yang aku buat ini Allah. Gitu. Hak kepemilikan itu ada pada Allah. Saya sholat lillah, saya makan lillah, saya hidup lillah, saya bekerja lillah. Lillah itu artinya apa? Pemilik sejati yang punya kepentingan ini sukses itu Allah. Dan jangan bilang kalau begitu ngapain kita berikhtiar. Salah, karena syarat sukses yang Allah mau, ikhtiar kita juga harus optimal. Bukankah saya sepertinya sudah pernah mengingatkan, puncak ikhtiar seorang hamba adalah doa. Bisa memahami kalimat ini kan? Itu kulminasi dari sebuah ikhtiar. Kalau doa ini diterjemahkan dalam sikap, maka tawakal itu puncak ikhtiar. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah azam, tekad, maka jangan goyang lagi. Bahasanya, Ustaz, saya istikharah. Nah, sering kali orang istikharah itu salah, Bu, Pak. Dia masih confused, dia istikharah itu salah. Yang benar, yakinkan dulu kau maunya mana, gitu. Pinginnya apa, bawa itu sama Allah. Artinya konsultasikan, cocok nggak sama dia. Nanti kalau dia bilang tidak cocok, disitulah dia akan memberikan isyarat, aku tidak setuju yang ini. Paham maksudnya kan? Ini sebenarnya semangat istikharah. Kalau kita enggak kan? Kita beberkan ini satu, saya bingung yang mana. Kalau bingung yang mana, ana inda zanni abdi bi. Gimana Allah akan, jangan paksa Allah mengintervensi pilihan-pilihan kita. Karena Allah sudah kasih pilihan, aku maunya ini yang apa ada dalam Quran itu. Saya diterima nih. Nah, tadi saya lagi jalan kemari, saya ditelepon. Ada satu acara di tempat saya kuliah dulu. Dekannya telepon saya, minta saya ngasih kata sambutan. Kalau bahasa dia ada judisium istilahnya. Nah, saya bilang, wah ini kehormatan besar untuk saya, ibu telepon saya bilang. Nah, di saat yang sama, saya tadi sudah sebenarnya ada acara di jam itu. Tapi dalam pikiran saya, di sisi skala prioritasnya, ini mohon maaf ini saya record ini. Artinya saya bisa memilah dan record ini menyatakan dugaan kuat saya telepon dari ibu ini itu gak ada uangnya. Kasarnya begitulah ya. Ini supaya bisa paham ini. Sementara acara yang sudah saya iakan itu saya yakin gak sedikit. Tapi saya berpikir bahwa ini lebih prioritas. Kenapa? Karena saya sedang dihadirkan untuk memberi motivasi buat adik-adik saya yang sedang kuliah di sana. Ditambah lagi yang baru lulus itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, semangat saya di sini bukan saya merasa hebat, tapi lillah, saya mau kasih.
Ini saya mau beri sesuatu untuk fakultas kalau begini, walaupun saya tidak lagi berada di sana. Kira-kira begitu. Nah, ijtihad saya untuk mengatakan bahwa telepon inilah yang harus saya lebih prioritaskan ketimbang panggilan yang saya sudah ACC. Karena apa garis bawahnya? Yang manggil bilang, Ustadz kalau nanti tiba-tiba tolong telepon kami kalau memang nggak bisa. Tadi pagi baru saja dia bilang, Ustadz bisa nggak? Insya Allah sampai sekarang bisa. Gitu. Nah, apa yang menjadi catatan? Nah, kalau ini kemudian saya masih belum srek, kalau bahasa Indonesia yang sering kita pakai, belum plong, maka saya bisa bawa ini ke istikharah. Tapi istikharahnya itu apa? Saya sudah pilih ini Tuhan. Jadi istikharah itu adalah menyodorkan pilihanku dan biarkan Tuhan melihat dan kemudian memberi petunjuk. Kalau kemudian dia bilang ini bukan pilihan yang benar, maka saya mundur lagi. Saya harus menggunakan semua perangkat kemampuan berpikir saya lagi untuk bisa memberikan mana lagi yang saya yakin. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah oke, nanti apapun badai yang datang jangan takut. Ya. Ada seorang sahabat yang ketika pasukan Uhud dipukul mundur oleh kaum kafir Quraisy, orang larinya ke belakang, dia malah berlari ke depan. Artinya orang lari kena menghindari kejaran musuh, dia larinya ke sana. Apa yang membuat dia larinya balik menghadap musuh? Karena dia bilang dia cium bau surga. Apa yang membuat dia sudah tidak lagi ragu untuk pergi ke sana? Karena dia sudah tekad bahwa langkahku, aku tidak mau mundur. Kematian sekalipun yang terjadi di sana, biarlah kematian itu sebagai takdir atau tanda sekaligus bahwa aku syahid di jalan Allah. Ini yang menarik. Karena terkadang orang yang sudah punya tekad, dia bisa berseberangan dengan kemauan orang banyak, atau pilihan-pilihan orang banyak. Baik. Apa yang dimaksud dengan bahwa kepemilikan di sini maknanya adalah Allah menciptakan, Allah memiliki, dan Allah memelihara semua makhluknya. Ini yang harus kita. Jadi ketika kita bilang lillah, kalau saya sudah bilang lillah, itu artinya saya tidak mau tanggung. Usolli salat lillah. Tuhan, saya salat ini karena saya lillah. Artinya saya mau skor yang poinnya paling tinggi. Itu bicara lillah itu. Kenapa? Karena Allah yang punya. Ketika saya sudah menyandarkan semua aktivitas saya dan mengatakan ini kulakukan karenamu Tuhan, itu artinya saya mau bilang, apakah seorang setelah menyatakan bahwa dia melakukan semua pengorbanan karena seseorang, maka orang yang dia berkorban untuk itu akan diam saja? Dia pasti akan ikut bantu, dia ikut jaga. Pak Ustadz, tapi faktanya kalau saya sholat, saya bisa tidak khusyuk walaupun saya sudah lillahi ta'ala. Itu artinya belum lillahi ta'ala. Sudah Pak Ustadz, saya kuatkan lagi lillahi ta'ala supaya lebih mantap. Bukan itu. Lillahi ta'ala itu artinya kau sudah tidak merasa merdeka ketika mengerjakan itu. Yang merdeka itu, yang punya itu Tuhan. Kau seperti masuk ke rumah seorang majikanmu, dan di sana begini, Bapak sedang meeting, Ibu sedang meeting, tiba-tiba azan datang. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Selesaikan meeting dulu baru sholat, atau break dan sholat baru lanjutkan meeting? Kalau teori orang yang menganggap bahwa antara sholat dengan bekerja itu beribadah yang berbeda, maka dia pasti akan selesaikan meeting dulu baru pergi sholat. Tapi kalau dia bilang full 24 jam aku ibadah, itu mirip seperti seorang pembantu. Dia datang ke rumah majikan. Kau kerjakan saja, ini item-item pekerjaannya, ya. Oke, Pak. Dari pagi kau bangun jam 4 pagi. Ya, waktu tidurmu nanti jam 10 malam. Jam 10 sampai jam 4 kau istirahat. Apapun perintah nggak ada masalah, itu urusanmu. Ya. Nah, sekarang dia bekerja pagi, dia sapa semua. Misalnya dia sedang meracik makanan untuk buat makan di dapur, tiba-tiba majikan yang datang, buatkan teh ya, 1 gelas. Kira-kira dia mau nggak? Mau. Pertanyaannya bukan sekedar mau, dia takut nggak melanggar perintah itu? Takut. Pertanyaannya, kalau dia kerjakan, apa dia sudah merusak item yang dia sudah dikasih sebagai pekerjaan dia? Tidak. Kenapa? Karena yang ngasih perintah sela itu juga majikannya. Yang ngasih perintah umum itu majikannya. Apakah ada benturan kepentingan? Tidak. Karena yang perintah juga masih majikannya.
Jadi kalau Allah mengatakan kerjakan, dia akan kerjakan. Dan dia tidak mau karena orang lain. Karena kalau karena orang lain, Allah tidak akan berikan support optimal kepada dia. Saya jadi dokter lillahi ta'ala, Pak. Bahasa lillahi ta'ala ini bukan bicara pamrih. Ini yang pertama maknanya. Ini bicara komitmen. Ini bicara keyakinan bahwa Tuhan tidak akan mungkin membiarkanku dalam posisi tersusahkan dengan pekerjaan ini, dengan niatan ini, atau kemudian dia akan abai dari semua kepentinganku di sini. Tidak. Allah lebih tahu urusan dan kebutuhan kita. Yakinlah itu. Allah lebih tahu itu. Masalahnya begini, Pak. Sudah sekian tahun kerja, sama saya sama Sian. Saya cuma heran juga, kenapa dia bisa lebih duluan punya rumah? Kenapa dia duluan lebih punya mobil? Nah, ternyata ini dia. Ketika kita memahami makna ini, kita akan yakin bahwa pertanyaannya, kau mengalami kesusahan dalam hidupmu tidak? Karena seorang ketika dia lillahi ta'ala, itu saya bilang tadi, dia fresh, enjoy his life. Dia akan menikmati hidupnya. Bagi dia praktek di kota atau di kampung tidak ada masalah. Tapi bagi dia baru bermasalah ketika dia sudah buka praktek, tidak ada orang yang mau memanfaatkan. Dia tidak bermanfaat. Sehingga bagi dia adalah sebuah masalah ketika orang datang kepadanya dengan kesulitan atau prasangka-prasangka negatif. Kayaknya mahal lah. Kayaknya ibu ini sangar loh. Kayaknya bapak ini nggak benar apa-apa, nggak nyaman kita. Nah, itu baru masalah. Dia harus cek dulu ke dalam dirinya. Saya bilang tadi ada problema lillahi ta'ala. Baik. Jadi yang pertama lil milk. Bahwa ketika saya mengatakan lillahi ta'ala, itu artinya bahwa pemilik dari aktivitasku, yang berkepentingan dengan aktivitasku, yang kalau aku bilang aku pingin khusyuk, yang bisa ngasih karunia khusyuk itu Allah, bukan aku. Pernah merasa berdoa yang kita belum mulai pun sudah cucuran air mata. Kenapa? Itu karena sudah akrabnya kita dengan Allah. Akrab yang saya maksud terasa sangat dekat kita. Terasa dia bukan sekedar berada di depan kita, tapi merangkul kita. Coba bayangkan, ketika kita mengalami kesulitan di mana trauma besar atau ketakutan luar biasa terjadi pada malam hari dan kita membutuhkan datangnya siang, dan siang itu datang, apa yang akan kita rasakan? Alhamdulillah Tuhan. Seperti orang yang sangat ngutuk ketika lampu listrik mati. Segala sumpah serapah dikeluarkan. Tapi saya sering mendengar setiap lampu hidup, spontan kalimat adalah Alhamdulillah. Walaupun tadi kutukannya udah semua itu. Jadi monyet kukutuk, jadi hantu kukutuk, pokoknya segala kutukan datang. Tapi begitu hidup, Alhamdulillah, selesai semua. Jadi segala sumpah serapah, cacian, makian. Makanya kesusahan bagi seorang mukmin adalah sebuah keniscayaan yang dia tidak khawatirin itu, karena penderitaan itu akan hilang sama sekali ketika dia mendapatkan surga Allah. Kelelahan dalam mengandung, tipisnya beda antara hidup dan mati ketika melahirkan, itu semuanya selesai setelah melihat tangis atau mendengar tangis atau melihat gerak lembut si bayi di depan. Walau sejelek apapun bayi itu, sepesek apapun, sehitam apapun. Coba perhatikan, ada orang tua yang ngempas ketika lihat anaknya. Ya, nggak hilang capekku melahirkan kau, nah. Tak ada itu. Semuanya. Nah, itu dia kenapa? Karena Allah ini sebenarnya ketika dia sudah berada pada garis yang tidak keluar dari meyakini bahwa ketika dia bilang lillah, Allah lah pemiliknya. Itu pertama. Yang kedua, lillah ini menunjukkan arti keberkahan. Lil istihqaq. Artinya Allah berhak menjadi tujuan segala sesuatu, ya. Artinya begini, ketika saya minta dari Allah, intinya itu memang ada pada berkah tidak berkahnya, bukan banyak tidak banyaknya. Karena kalau kita minta dari makhluk, saya bilang dari di awal pengajian, duit 1 juta itu waktu belum ada terasa banyak. Tapi kalau udah dikantongi, sedikit. 10 juta, sedikit. 100 juta, sedikit. Itu kalau masih disebutnya masih banyak. Ya. 100 juta rupiah OTT. Pak Irman, apa kata orang yang dia udah pegang duit itu? Duit kecil. Aneh ini KPK. Duit sekecil itu, padahal banyak yang lebih besar. Kenapa dia bisa bilang kecil? Karena dia punya duit lebih besar dari itu.
Tapi orang yang duduk di yang setiap hari narik becak luar biasa, 100 juta pula. Bingkisan loh dibilang, bukan apa-apa. Pening kepala awak mikirkan, dibilang itu bingkisan 100 juta, awak nengok aja nggak pernah. Nah, coba bayangkan. Jadi ada dua perspektif kan. Nah, kata kunci seorang mukmin ketika dia berbuat lebih kepada berkah. Ada kadang ibu tidak dikasih posisi, tapi berkah fungsinya. Di kantor atau di rumah sakit ini misalnya, kalau posisi ibu tidak siapa-siapa, tapi semua orang kenal ibu, berkah nggak itu? Cuma bukan kenal killernya ya, karena bahasa sekolah itu kan killer gitu. Kalau Bu Ang, kenal itu orangnya luar biasa. Coba dari Pak Dokter, kemudian pengelola rumah sakit, sampai kemudian pasien. Kalau sudah misalnya ibu atau bapak, wah dia langsung alhamdulillah saya senang sekali. Kenapa? Itu berkah hati. Berkah itu tidak muncul dari sekedar sebuah posisi secara struktural. Ya. Baik. Yang ketiga, bahwa ketika kita menyatakan lillah itu adalah lil ikhtisas. Artinya menunjukkan kekhususan Allah sebagai objek persembahan utama dan beraktivitas. Ketika saya bilang lillahi ta'ala, ini loh sebabnya. Nah, kenapa makmu ini sabar jagamu? Bukan karena kau, nak. Kalau karena kau, enggak, nak. Mak kulitnya putih, kau ikut bapakmu. Kulitnya hitam, mak itu mau kau putih juga. Tapi ini semua bukan karena bapakmu, tapi karena Allah. Coba bayangin itu. Kalau sudah semua itu karena Allah, itu akan membuat sumber daya kita yang semula kita istilahkan dengan tenaga simpanan, itu keluar begitu saja dengan baik. Subhanallah. Ya, baik. Saya sampaikan terakhir. Artinya juga ini menunjukkan litta'lil, artinya motif utama. Makna lillah artinya Allah menjadi motif utama dalam aktivitas. Tidak ada selain Allah. Dan ini motif utama ya. Mungkin ada motif-motif lanjutan. Saya ingin bantu anak saya ingin ini, saya ingin itu. Nah, sandarkan itu karena Allah. Insya Allah Allah akan bantu kita. Ya. Nah, ada yang menarik, ini sebuah cerita dan saya ingin bacakan cerita ini. Ini sebagai penutup. Dulu aku pernah berada di Mekah. Dari Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad Al-Bazzar Al-Ansari berkata, suatu hari aku merasa lapar, aku tidak mendapat sesuatu yang dapat menghilangkan lapar. Tiba-tiba aku menemukan sebuah kantong dari sutra dan diikat dengan kaos kaki yang terbuat dari sutra pula. Maksudnya ada sebuah kantongan yang bahan dasar kantongan ini sutra. Ketika aku buka, di dalamnya ada kalung permata yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Kemudian aku keluar rumah dan saat itu ada seorang bapak tua yang berteriak. Jadi ada orang yang sedang mencari kantongan itu. Jadi berteriak dia. Aku ajak dia ke rumah dan kusuruh dia untuk menjelaskan ciri-ciri kantong yang hilang untuk meyakinkanku. Lantas dia menceritakan ciri-cirinya dan benarlah bahwa itu milik dia. Akhirnya aku serahkan dan memberikan kepadanya. Dan memang aku seharusnya mengembalikannya tanpa mengambil upah. Bapak itu mau kasih upah, dia tolak. Ya, aku katakan seperti itu. Tapi si bapak bilang, tidak, kau harus menerimanya. Maka aku jawab, tidak, aku tetap pada pendirianku. Walaupun aku sedang lapar dan aku tidak punya duit. Jadi dia sedang lapar, dia tidak punya duit. Kalau padahal dia kalau ambil itu dia akan punya duit dan dia bisa beli makanan. Tapi dia tidak mau itu. Ya, beberapa waktu setelah kejadian itu, aku keluar kota Makkah dan berlayar dengan perahu. Di tengah laut, perahu itu pecah, orang tenggelam, tapi aku selamat karena menumpang potongan papan dari pecahan perahu. Untuk beberapa waktu aku tetap berada di laut, tak tahu kemana. Akhirnya aku sampai di sebuah pulau yang berpenduduk. Aku duduk dalam sebuah masjid sambil membaca Al-Quran. Ketika mereka tahu bagaimana aku membaca, tak seorang pun penduduk pulau tersebut kecuali datang kepadaku dan mengatakan, ajarkan Quran kepada kami. Kemudian aku penuhi permintaan mereka. Disitulah aku mulai dapat gaji. Jadi dia mulai mengajar dan mendapat gaji dari mengajar. Aku menemukan beberapa lembar mushaf di masjid dan aku mulai membacanya. Lantas mereka mencoba mulai menulis. Dan kemudian mereka mengatakan, kau bisa menulis? Bisa, oke, tolong ajari kami. Akhirnya aku bukan cuma mengajar baca Quran, tapi mengajari mereka menulis. Dan aku juga dapat gaji yang banyak dari situ. Setelah itu mereka mengatakan, kami mempunyai seorang putri yang yatim.
dia punya harta yang cukup. Maukah kau menikahinya? Jadi bukan orang miskin, cuma dia anak yatim. Aku menolak, tapi mereka terus mendesak. Tidak bisa, kau harus mau, kata mereka. Itulah kata mereka memaksaku sehingga akhirnya aku menuruti keinginan mereka. Ketika mereka membawa anak perempuan itu ke hadapanku, aku terpana, shock. Karena yang kulihat bukan anak perempuan itu, tapi kalung permata yang di leher anak perempuan itu. Tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali hanya terus memperhatikan kalung itu. Apa kata mereka? Sungguh kau telah menghancurkan hati perempuan yatim ini. Kau hanya memperhatikan kalungnya saja. Kau tidak memperhatikan dia. Dia sudah diantarkan calon istri, masa ini tengok cuma kalungnya saja. Kan kelewat itu memang. Ya. Lantas apa kata dia? Saya ceritakanlah kisah kalung itu. Karena yang didapatnya waktu di Mekah itu. Kenapa itu bisa ada di leher anak perempuan itu? Mereka menjawab, tahukah engkau bahwa orang tua yang mengambil kalung itu darimu saat itu adalah ayah anak perempuan ini? Dia mengatakan, aku tidak akan pernah mendapatkan seorang muslim di dunia ini sebaik orang yang mengembalikan kalung ini kepadaku. Dan dia mengatakan, ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang itu hingga aku dapat menikahkan dia dengan putriku. Coba lihat ini, teori perputaran. Bagaimana Allah akhirnya menjawab keikhlasan lillah itu dengan caranya. Maka ketika kita menemukan seseorang sedang bermasalah dan kita membantunya dan kita mengatakan aku hanya berharap upah dari Allah, tunggulah, pasti. Nah, itu yang harus dipahami, pasti Allah akan bantu dengan caranya. Ya, ingat kisah orang yang berdoa di dalam gua. Mereka tidak menyandarkan aku adalah sianu, cuma menceritakan amal yang pernah mereka lakukan dengan tulus karena Allah saja. Akhirnya itulah yang membantu mereka keluar dari gua. Nah, semoga saya tidak mengatakan lillah itu, tolong ya, saya sedang mengatakan spiritnya, bukan apa yang kita dapat. Karena kalau bahasa lillah diterjemahkan, jadi Pak Ustadz kalau kami tidak gajian, kami harus terus bekerja di sini dengan lillah. Nah, itu babnya lain lagi nanti. Ya, kalau saya ditipu, kayak saya naik angkot jauh dekat berapa sekarang? 5.000. Misalnya saya kasih uang 10.000, supir angkot ini nakal. Saya turun, nih bang, duitnya. Lantas dia tancap gas. Terus saya teriak, hei bang, baliknya. Tapi dia tidak peduli. Terus saya bilang apa? Ya udahlah, ikhlaskanlah itu. Itu bukan ikhlas. Itu ketakberdayaan. Yang namanya ikhlas tidak begitu. Ikhlas itu dari awal. Ikhlas itu pada niat, bukan pada hasil. Saya ikhlas. Cuma Pak, di item ini disebutkan bahwa yang saya dapatkan setelah saya bekerja adalah A, B, C. Ini poin-poinnya ini. Kenapa C tidak saya dapat? Ibu jangan gitu kali dong. Ini kan begini-begini. Bukan apa-apa. Saya mau tahu supaya jangan terganggu niat saya, keikhlasan saya. Kalau memang ternyata ini sebabnya adalah apa yang masih bisa saya terima, tidak masalah. Tapi kalau sebabnya kezaliman, saya harus bantu Bapak, karena saya tidak mau Bapak berdosa karena ini. Paham maksudnya kan? Jadi lihatlah bagaimana protesnya orang mukmin ketika haknya tidak diberikan, bukan karena sebab dia benci kepada seseorang. Karena ketika dia menuntut haknya, pada waktu bersamaan sebenarnya dia sedang berupaya menyelamatkan saudaranya. Boleh pakai golok Pak nuntutnya. Nah ini lain lagi kalau pakai golok. Misalnya, boleh nggak kita serang, kita hancurkan? Itu tidak. Makanya dalam teori Islam tidak ada menzalimi. Ya, apa yang ibu inginkan dalam membesarkan anak-anak di rumah? Bapak inginkan. Jawabannya kan sederhana. Sepertinya nggak ada dunia yang ibu bapak inginkan dari situ. Aku terus terang, anakku ini mau kubesarkan jadi pemain bola ini, profesional, dengan biaya transfernya sekian miliar. Ini kalau gagal, aku tutup balik nih biaya membesarkan dia ini. Gak ada orang tua kayak gitu kan? Nah, yang ada kalaupun apapun yang terjadi, maka kemudian dia tidak berharap apapun dari anaknya. Ini yang menarik, karena amal yang paling tulus sepertinya di muka bumi yang kita kerjakan tanpa harus belajar dalam adalah membesarkan anak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi catatan baik untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.